Oke teman-teman, sekarang setelah kita tadi sudah ngebahas tentang si materinya itu, di sini kita lanjut ke praktik ya. Jadi kita mulai ngodingnya. Jadi karena saya udah ngebuka si NetBeans-nya, jadi saya langsung aja ngebuat package baru. Klik kanan yang di sini. Ada nggak? Ya pokoknya gitulah. Ini nggak bisa saya zoom teman-teman. Jadi klik kanan yang di rootnya ya. Habis itu tinggal new, nanti Java package. Pokoknya harus kayak gini teman-teman. ID, acuunpas, pp2 gitu. Tinggal modul 6. Nah, di perintahnya itu di sini kita membuat dulu contoh kode mengenai flow layout. Berarti nama kelasnya adalah contoh flow layout. Kita copy aja nama kelasnya. Kita klik kanan di modul yang di package yang udah kita buat. Selanjutnya klik kanan Java class, ketik nama kelasnya. Selanjutnya klik finish. Bentar. Nah, di sini seperti biasa kita import dulu beberapa library yang kita butuhin, yaitu java.swing.jpanel dulu. Kemudian import java.swing. Apa lagi? Next yang itu adalah jframe dan juga jbutton. Frame. Selanjutnya import java.swing.jbutton. Di sini kenapa error? Karena saya typo. Next, di sini saya nggak akan lihat bolak-balik lagi ke PPT. Jadi langsung aja kita buat dulu metode utamanya, yaitu metode main. Jadi kita buat dulu public static void mainnya. Selanjutnya kita buat si variable objeknya dulu, objek si kontainernya atau frame-nya. Buat frame. Jadi jframe kita kasih nama frame aja, sama dengan new jframe. Nah, dalamnya itu kita masukin, teman-teman, masukin si j labelnya. Kalau misal saya terlalu cepat, nanti teman-teman bisa ulang aja gitu. Ini j labelnya itu sesuai yang udah Bapak buat aja. Jadi contoh flow layout di bawahnya baru kita atur kayak biasa, frame titik set default close operation. Habis itu di sini kita panggil lagi jframe titik exit on close. Di bawahnya kita atur ukuran layarnya berapa, frame dot set size. Di sini di dokumen itu ada 300 dan juga 150. Jadi 300 itu lebarnya, 150 itu tingginya. Next, kita buat panel. Nah, jadi buat panel itu sebenarnya jpanel itu udah secara default ya teman-teman menggunakan flow layout. Kalau misal teman-teman mau secara eksplisit nggak apa-apa, tapi kalau di sini saya langsung aja. Nah, jadi langsung aja jpanel sama dengan new jpanel. Sebenarnya kalau misal teman-teman pengen tahu cara eksplisitnya gimana, gini, panel titik set layout buka kurung baru new flow layout, baru di sininya itu flow layout center, flow layout titik center kayak gitu. Cuman karena udah default jadi nggak perlu tuh. Jika pengen secara eksplisit, nah selanjutnya kita buat nih si komponen-komponennya, buat dan tambahkan komponen. Nah, jadi yang caranya gimana teman-teman, Kang gitu. Jadi kita panggil si panel yang udah kita buat ini, panel titik, terus kita menggunakan metode add. Nah, jadi kita nambahin apa nih? Kita tinggal bikin aja new jbutton buka kurung. Nah, di
sini kita tambahin nama buttonnya, yaitu tombol 1. Di contoh itu ada 5 tombol ya teman-teman, jadi ikutin aja gitu. Nah ini dirapiin aja teman-teman biar enak kebaca. Tinggal kita ubah namanya, tombol 2, tombol 3, tombol panjang, 4 panjang, dan terakhir tombol 5. Nah selanjutnya ngapain Kang? Selanjutnya tinggal kita tambahin si panel ini ke dalam frame. Jadi kita tambahin si panel yang udah kita buat ke dalam canvas yang kita udah ciptain di awal gitu. Kita tinggal klik frame titik, nah add lagi. Yang di add apa? Panelnya. Tinggal titik koma, terus selanjutnya baru kita tampilin dengan cara frame set visible true. Nah kalau misal teman-teman buat gini nggak bisa di run, coba teman-teman save dulu, Ctrl S, habis itu bisa klik kanan di sini, tinggal run file. Nanti bakal kayak gini. Nah hasilnya bakal kayak gini teman-teman. Tuh kan kalau misal teman-teman lihat dia kan kayak gini ya. Itu sama kayak di contoh yang ini. Biar dia sejajar kayak gini gimana tuh Kang? Gampang. Tinggal kita tarik aja. Nah kayak gini teman-teman. Tuh. Jadi flow layout itu biasanya yang kayak gini nanti. Oke, aman Kang. Lanjut Kang. Boleh. Selanjutnya itu ada border layout. Mungkin untuk border layout saya skip ya, karena kita juga udah mempelajarinya kemarin di kelas kayak gitu. Jadi bisa tonton aja video saya sebelumnya. Gitu. Berarti sekarang kita ngapain Kang? Kita lanjut yang grid. Nah sebenarnya grid ini asik teman-teman, tapi agak tricky. Jadi kita buat nama kelasnya itu contoh grid layout. Nah kita biasa import dulu, cuman kalau saya biasanya cepat gitu ya. Jadi import java .awt dulu si grid layoutnya, titik koma, baru import java .swing titik bintang, semuanya ambilnya kabeh gitu. Kita buat lagi main, baru kita buat biasa kayak tadi frame-nya. Nah di sini bisa di copy aja teman-teman. Paling untuk ukuran kita jangan 150 tapi 200 gitu, biar agak imbang. Nah selanjutnya baru ini yang penting. Jadi kita catatan dulu, atur si layout frame-nya. Mungkin saya agak kecepatan ya, maaf, tapi kayak gitulah. Atur layout frame-nya menjadi grid layout. Jadi 3 baris dan juga 2 kolom. Terus kita juga nanti bisa nambahin si gap-nya. Kita juga bisa nambahin si gap atau jarak antar si sel. Caranya gimana tuh Kang? Gampang, kita ketik dulu si frame yang udah kita buat dari objek ini tadi. Selanjutnya frame titik. Nah habis itu tinggal set layout aja. Nah buka kurung, nanti new grid layout. Selanjutnya tinggal 3, kemudian berapa kolomnya, 2. Nah ini gapnya, jadi gap tingginya sama gap view-nya gitu. Habis itu ngapain? Baru selanjutnya tinggal kita tambahin aja label-labelnya. Jadi frame dulu, titik add, buka kurung, new label, kurung lagi, kasih nama label 1. Selanjutnya copy paste aja. Ini bukan J label teman-teman, tapi J text field, berarti new
J text field. Di bawahnya lagi frame dot add. Nah, tinggal nambahin lagi new di label lagi. Kurung label 2. Nah, ini kenapa nih kok error? Karena kurang tutup kurungnya. Karena ini kan metode atau fungsi gitu. Jadi kita panggil fungsi yang udah disediakan gitu. Selanjutnya frame.add new j password field. Nah, tinggal buka kurung tutup kurung titik koma. J password field itu untuk apa, Kang? Itu tuh kalau misal di web nanti teman-teman pas masukin password itu kan bintang. Nah, ini kayak gitu. Baru kita lanjut lagi frame.add new, bikin 2 button, J button. Sini kasih nama login, satunya lagi batal. Copy aja, paste, wait biar rapi. Ini batal. Nah, kayak gitu. Terus tinggal tampilin frame-nya. Frame.set visible. Terus jangan lupa di save dulu, baru nanti di run. Nanti hasilnya bakal kayak gini. Nih. Jadi ini, nah ini kan nggak di bintang-bintangin ya, sedangkan yang tadi si J password itu bakal kayak gini. Nah, kayak gitu teman-teman. Aman lah ya, gampang lah, bisa lah ini mah. Berarti kita sudah menyelesaikan si layoutnya, yang border layout dan juga grid layout. Next, yang paling asik itu event. Jadi event itu ada beberapa contoh ya. Yang pertama itu kayak action listener. Itu sebenarnya teman-teman juga udah. Cuman di sini saya contohin lagi kayak gitu. Cuman di sini saya bakal kencang dulu codingnya. Karena teman-teman juga udah ya. Yang pertama action listener itu contoh action listener. Jadi langsung aja kita butuh apa-apanya. Import java.awt.layout, import java.awt.event.action listener, terus import java awt action listener, java awt event action event. Selanjutnya untuk komponen swingnya tinggal import semua aja, java swing bintang. Nah, kita buat seperti biasa metode main, tinggal main aja. Terus tab, kalau misalnya ada yang bingung caranya gimana, di beberapa video ke belakang ada, cari aja. Selanjutnya tinggal kita bikin frame, ini mah kayak biasa ya, frame new frame, kasih nama contoh action listener. Habis itu nih set default close operation, panggil JFrame-nya, kasih on close. Selanjutnya ukuran layarnya itu 300 dan juga 150. Selanjutnya set layout, frame.set layout, set layout. Itu kita di sini menggunakan flow layout, new flow layout. Next, kita buat label. Label sama dengan new label, kasih nama halo. Klik tombol di bawah. Nah, ini merah karena belum dibuka kurung tutup kurung. Selanjutnya kita bikin J button sama dengan new J button. Ini klik saya. Next,
itu kita buat action listener. Jadi action listener kita kasih nama listener aja, sama dengan new action listener, baru buka kurung tutup kurung. Nah ini udah otomatis. Cuman kalau misalnya yang belum otomatis, jadi buka kurung tutup kurung, buka kurung kerawal, habis itu add override, habis itu baru nama fungsinya public void action perform, baru sini action listener kurung tutup kurung, tinggal gini lagi. Wait, jangan sampai salah, hapus dulu ya. Jadi buat action listener agak tricky teman-teman. Panggil dulu action listener, kasih nama sama dengan new action listener, buka kurung tutup kurung kerawat, buka kurung tutup kurung, sorry. Habis itu buka kurung biasa. Tinggal kita add override karena kita manggil fungsi abstrak itu tadi. Habis itu tinggal kita public void action perform, buka kurung action event, kita kasih nama baru buka kurung tutup kurung lagi. Di sini jangan lupa titik koma, baru tinggal kita logikanya label titik set text, habis itu tombol telah diklik titik koma. Nah ini kenapa error, kita cari tahu dulu. Disuruh remove cenah. Sabar, lagi dibug dulu. Jabatan sudah. Ini action listener-nya di sini. Coba Alt enter. Salah. Coba kita. Oh, pantas. Jadi bukan label teman-teman, tapi manggilnya label. Nah ini juga tipe nih. Nah ini aman kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus bisa ngedebug ya teman-teman. Jadi harus diperhatiin kayak gitu. Ya salah dikit mah nggak apa-apa. Nah terus kita perhatiin lagi. Ini di sini. Ini di sini. Berarti kita buat di bawahnya. Tinggal button titik add action listener yang tadi, baru kita tambahin komponennya ke frame. Cuma gampang lah ya, frame add label, frame add button, dan juga frame set visible nya true. Kita save, kita run. Nah ini kan awalnya gini, halo, klik tombol di bawah, sebenarnya di samping ya, atau kalau kita kecilin, nah di bawah nih. Oke, kita klik nih, jadi nanti berubah tombol telah diklik kayak gitu. Terus yang terakhir itu mouse listener. Jadi kita buat lagi contoh mouse listener. Ini mah seperti biasa, panggil dulu import. Ini kalau teman-teman nggak mau bingung ya, sebenarnya bisa java titik awt bintang import java titik swing bintang. Nah baru kita next gitu.
Kita bikin dulu main program. Kita bikin frame seperti biasa. Kasih nama frame sama dengan new frame. Kita kasih labelnya apa? Contoh mouse listener. Habis itu set ukuran frame, set size 300 biar agak gede. Habis itu frame dot set default operation, panggil gframe titik baru exit on close. Nah, baru nextnya kita kita buat komponennya kayak biasa. jpanel, ini kita pakai jpanel teman-teman. Panel sama dengan new jpanel. Habis itu panel dot set background. Nah, ini defaultnya color light gray. Habis itu panel dot set prefer size. Baru new dimensionnya itu 200 dan juga 200. Nah, prefer size itu untuk apa? Sebenarnya bisa dibaca teman-teman. Jadi gini. Nah, prefer yang disarankan kayak gitu. Setelah itu baru kita buat mouse adapternya. Nah, ini agak panjang teman-teman, jujur. Jadi teman-teman harus fokus. Jadi saya akan pelan-pelan juga. Yang pertama itu kita panggil dulu mouse adapter. Kita kasih nama adapter aja. Adapter sama dengan new mouse adapter. Buka kurung, tutup kurung. Nah, habis itu kita add override. Nah, di sini harus perhatikan. Jadi kita panggil metodenya yaitu public void mouse entered, buka kurung, mouse event. Kita kasih nama untuk event, kita singkatan aja. Kurung kurawal. Jadi ini saat mouse masuk jadi warna biru. Di sini panel titik set background. Habis itu ini color titik cyan. Nah, teman-teman, ini jangan huruf besar tapi huruf kecil. Panel tinggal titik koma. Habis itu di bawah sini, jadi masih dalam fungsi yang ini, kita override lagi. Tinggal kita buat yang sama, yang agak mirip, copy aja. Tapi ini untuk exit. Mouse exited. Habis itu balikin lagi colornya ke light gray. Setelah itu bikin lagi yang satu untuk yang mouse clicked. Nah, ketika diklik kita enggak berubah warna, tapi kita print di terminal aja nanti. Nah, ini mouse di klik di sumbu X-nya berapa, get X, kemudian sumbu Y-nya berapa, Y sama dengan. Jadi kita emang harus perhatiin sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa, get Y. Nah, setelah itu jangan lupa titik koma di sini. Nextnya tinggal kita tambahin panel titik tambahin add mouse listener. Mouse listener tadi dari mana, Kang?
dari yang udah kita buat ini gitu. Nih kan adapter nih namanya, kita juga panggilnya adapter kayak gitu teman-teman. Tinggal kita frame titik add panelnya, habis itu frame titik set visible-nya true, set visible true, tinggal kita save, kita coba run. Aduh sakit pinggang. Nah, pertama ini kursor saya masih di luar ya. Ketika kursor saya masuk, tuh jadi biru nih. Nih. Ini belum saya klik. Jadi di terminalnya masih belum ada apa-apa. Cuman ketika saya klik nih, klik gitu. Nih, jadi mouse diklik, X-nya di 194, Y-nya di 95. Ini materi agak berat sebenarnya. Jadi kalau misal teman-teman ada kebingungan, mungkin bisa hubungin asisten atau di grup atau Discordan nggak apa-apa. Jadi mungkin itu saja dulu, jangan lupa latihannya dikerjakan, atau mungkin nanti akan ada sesi ngoding bareng di Discord gitu. Jadi sekian dari saya, terima kasih teman-teman, goodbye.